Ikan-ikan ini kelihatan nggak sehat, teman-teman. Mereka terlihat sangat sakit. Seluruh baris ini hanya berisi ikan. Ada ikan nila, ada belut putih raksasa. Ya Tuhan, lihat yang ini. Mereka punya udang karang hidup, tapi mereka tidak terlihat terlalu hidup. Ya Tuhan, mereka besar sekali. Lihat yang ini, dia ingin ikut pulang. Dia baru saja membunuh ikan nila itu. Kita dapat 1. Sudah mendapatkan. Apa kabar Raffinatia? Selamat datang kembali di video keren lainnya teman-teman. Hari ini kita akan kembali menyelamatkan ikan dan hewan hidup dari pasar makanan Asia. Sudah cukup lama sejak terakhir kali kita membuat video seperti ini. Sepertinya kita sudah 2 kali melakukannya sebelumnya. Dan pada dasarnya yang kita lakukan adalah pergi ke pasar makanan Asia di mana mereka menjual hewan hidup, ikan hidup untuk dimakan orang. Dan kita masuk ke sana dan berpura-pura membeli mereka untuk dimakan. Tapi sebenarnya kita menyelamatkan mereka dan membawanya kembali ke kolam saya untuk memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup. Sebelumnya kita sudah pernah menyelamatkan kura-kura. Kita sudah pernah menyelamatkan katak, ikan nila, belut, dan ya bisa saja ada apa saja di tempat-tempat seperti ini. Saya tidak akan banyak bicara, tapi memang sangat tidak manusiawi cara mereka biasanya memelihara hewan-hewan itu. Sangat menyedihkan. Dan itulah kenapa kita pergi ke sana dan menyelamatkan sebanyak mungkin teman-teman. Namun sudah cukup lama sejak terakhir kali kita membuat video seperti ini. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa? Itu karena gue dilarang masuk ke pasar makanan Asia. Bukan dilarang secara resmi sih, tapi kalau mereka lihat gue di sana, gue langsung diusir. Dan ya, mereka pada dasarnya nggak ngizinin gue masuk ke sana. Dan dengan kamera gede ini, sangat susah buat gue nggak ketahuan. Jadi kita agak terpaksa menyerah buat nyelamatin ikan, belut, dan kura-kura dari pasar makanan Asia itu. Sampai sekarang guys, gue udah nemuin yang baru. Gue belum pernah ke sana, tapi dari lihat fotonya, kayaknya mereka memang jual ikan hidup. Mungkin juga ada kura-kura, mungkin kodok, mungkin belut. Kita belum tahu, tapi hari ini kita bakal ke sana dan nyelamatin sebanyak mungkin. Gue bener-bener semangat guys. Gue suka banget nyelamatin ikan. Gue suka nyelamatin hewan. Gue tahu kalian juga suka, jadi langsung aja kasih like ya. Biasanya ada masalah besar sama hal yang gue lakuin sekarang ini, nyelamatin ikan-ikan ini. Biasanya mereka nggak suka entah kenapa. Mereka nggak mau lo nyelamatin hewan-hewan itu. Jadi gue harus masuk ke sana secara diam-diam, oke? Gue harus pura-pura kayak mau makan mereka. Gue harus pura-pura kayak lagi bikin pesta kecil. Gue bakal bilang ke orang-orang ada makan malam besar sebentar lagi. Dan gue perlu beli sebanyak mungkin hewan dan ikan. Tapi sebenarnya kita bakal nyelamatin mereka dan bakal masukin mereka ke kolam belakang rumah gue. Jadi kita bakal berangkat ke sana sebentar lagi, lihat apa aja yang bisa kita selamatkan dan bawa pulang. Kita udah siapin cooler yang udah diisi. Gue lagi berusaha sebaik mungkin buat siap-siap sekarang. Gue bawa cooler ini yang udah diisi air. Gue nggak terlalu tahu harus nerap apa karena gue nggak tahu mereka jual apa di sana. Gue rasa coolernya cukup besar. Kita bakal berangkat ke sana sekarang guys. Dan hujan juga, deras banget. Ya udah, ayo kita ke pasar makanan Asia itu. Kita lihat ada apa aja di sana. Oke, sambil nunggu hujannya reda guys, kita bakal ngomongin sesuatu yang serius. Kalau kalian nggak mau dengerin, kalian bisa skip ke bagian waktu kita ke pasar Asia. Tapi sekarang guys, kita bakal ngomongin tentang Rob. Banyak dari kalian yang bertanya-tanya, di mana kameramenku Rob? Kenapa dia nggak ngerekam buat aku lagi? Dan aku akan jelaskan sekarang. Jadi intinya guys, semua ini dimulai sekitar 6 bulan lalu, waktu aku pertama kali ketemu Rob. Kita kenalan lewat teman bersama, dan kalian tahu, waktu itu dia lagi cari kerja. Aku juga lagi cari kameramen, karena kalian tahu, aku pengen meningkatkan kualitas videoku dan punya seseorang yang kerja full time buat bantuin aku. Dan aku suka sama Rob, kita juga teman baik. Jadi, aku putuskan untuk mempekerjakan dia. Aku membayar dia full time untuk jadi kameramenku, bantuin dengan video-videoku. Dan semuanya berjalan sangat baik untuk beberapa waktu. Kalian tahu, kita tim yang sempurna. Kalian suka video-video kita bareng, kalian suka kita bareng, dan itu benar-benar bagus. Nah, selain itu, seiring kita jadi makin akrab, aku juga pengen bantu dia dengan channel YouTube-nya. Karena waktu itu, menurutku, dia cuma dapat beberapa ratus views per video. Dan seiring waktu, kamu tahu, aku banyak bantu dia dengan video-videonya, dengan channelnya. Dan video-videonya mulai berjalan sangat baik, yang mana itu memang yang aku inginkan. Aku pengen teman-temanku sukses sama seperti aku juga pengen sukses. Tapi waktu itu aku nggak sadar. Kalau ternyata itu malah bisa merugikan kita pada akhirnya. Karena yang kalian gak lihat adalah semua waktu dan usaha yang dihabiskan buat video-video ini. Kalian melihat video berdurasi 20 menit, tapi kalian gak sadar kalau video itu butuh seharian penuh untuk direkam. Kami mulai dari pagi-pagi sekali dan mungkin baru selesai saat sudah gelap. Dan selain itu, kami juga harus mengedit videonya. Jadi itu butuh waktu 3-4 jam lagi mungkin.
Kami harus mengunggahnya, membuat thumbnail, dan hampir setiap malam kami baru tidur mungkin jam 4 atau 5 pagi. Kami akan bangun lagi pagi-pagi keesokan harinya dan mengulang semuanya setiap hari. Jadi memang banyak kerjaan, tapi aku nggak mengeluh. Aku benar-benar suka ini. Ini pekerjaan impianku. Aku sangat bersyukur bisa melakukan ini. Yang mau aku bilang, membuat video itu butuh banyak waktu. Dan hanya dengan channelku saja, itu sudah lebih dari pekerjaan penuh waktu. Jadi, dengan Rob ingin mengejar channelnya sendiri, videonya sendiri, memang jadi sulit untuk menyeimbangkan antara videoku dan video Rob. Karena seperti yang aku bilang, videoku saja sudah memakan waktu seharian. Dan Rob juga harus merekam videonya sendiri. Jadi intinya teman-teman, memang tidak cukup waktu dalam sehari untuk melakukan keduanya bagi dia. Aku berharap semuanya bisa tetap berjalan seperti sebelumnya, karena semuanya berjalan dengan sangat baik. Kalian tahu, kami adalah tim yang hebat, tapi aku sangat menghormati keputusan Rob yang ingin fokus pada channelnya sendiri. Aku doakan yang terbaik untuk dia, dan aku yakin dia akan sukses. Dan ya, maksudku, aku benar-benar mengerti. Itu hal yang wajar. Siapa sih yang gak mau mengembangkan channelnya sendiri? Itu sangat wajar. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan aku tidak bilang kalau kita tidak akan pernah, kamu tahu, membuat video bersama lagi. Aku hanya ingin menjelaskan apa adanya. Rob sudah tidak bekerja untukku lagi, dan dia juga tidak merekam untukku. Dia akan melakukan halnya sendiri. Dia akan fokus pada channelnya sendiri dan membuat videonya sendiri. Dan aku akan tetap melakukan hal yang sama, teman-teman. Dan ya, memang seperti itu. Jadi itulah penjelasannya. Sekarang kita akan pergi ke pasar Asia. Kita akan mencoba menyelamatkan beberapa ikan dan hewan. Sampai jumpa di sana. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di pasar makanan Asia. Begini kondisi kita sekarang. Tidak ada mikrofon karena aku ingin menyamar. Aku tidak mau menarik terlalu banyak perhatian. Tapi kita akan masuk ke sana sekarang. Lihat apa saja yang mereka punya dan lihat apa saja yang bisa kita selamatkan. Baiklah, ayo kita mulai. Baiklah, aku sedang mencari ikan. Itu bukan ikan. Nah, itu dia. Itu ikannya. Jadi saat pertama masuk, aku langsung sadar mereka punya banyak sekali ikan nila. Maksudku, benar-benar banyak. Tapi sebagian besar ikan-ikan ini terlihat sangat sakit dan beberapa bahkan sudah mati. Ikan-ikan ini benar-benar tidak terlihat sehat, teman-teman. Mereka terlihat sangat sakit. Nah, mereka tidak hanya punya ikan nila, mereka juga punya belut, mereka punya katak, mereka punya kepiting raksasa, banyak sekali makhluk-makhluk aneh. Lihat ini. Satu baris penuh ini hanya berisi ikan. Ada ikan nila, ada belut putih raksasa. Lihat ini, mereka juga punya udang karang hidup. Ya, mereka tidak terlihat terlalu hidup. Ada kepiting, oke, ada banyak ikan. Wah, aku rasa kita tidak akan bisa menyelamatkan semuanya, teman-teman. Lihat betapa besarnya kepiting itu. Ya Tuhan, ada barisan demi barisan ikan nila di sini. Mereka tidak terlihat baik-baik saja. Ya, ikan-ikan ini benar-benar tidak terlihat sehat, teman-teman. Mereka tampak sangat sakit. Saat aku sedang mengamati tempat ini, seorang wanita tua berjalan mendekat dan dia memutuskan untuk membeli ikan nila. Jadi aku bisa melihat bagaimana mereka menangani orang yang membeli ikan. Dan inilah yang terjadi. Baiklah, aku rasa kita perlu mengevaluasi ulang. Ini akan sulit. Aku baru saja masuk ke sana untuk memeriksanya. Mereka punya banyak ikan nila, juga beberapa hewan aneh lainnya. Aku melihat belut, aku melihat udang karang besar, dan sepertinya mereka punya bagian lain yang belum aku lihat dengan beberapa ikan lainnya. Tapi astaga teman-teman, dia baru saja membunuh ikan nila itu sudah 2. Kita tadinya mau menyelamatkan ikan-ikan itu. Wanita di dalam sana, dia akan memakan ikan-ikan itu. Mereka ikan yang sangat sakit. Aku tidak tahu apakah kalian melihatnya. Aku berusaha diam-diam saat merekam, tapi pria itu memukul kepala ikan dengan palu dan membuatnya pingsan. Itu yang mereka lakukan di toko lain tempat kita menyelamatkan ikan-ikan ini. Kita sebenarnya harus meminta mereka untuk tetap menjaga ikan-ikan itu tetap hidup. Aku tidak tahu apakah mereka akan melakukannya di toko ini. Ya Tuhan, aku gugup. Tapi aku ingin menyelamatkannya. Kita harus menyelamatkannya. Aku merasa sangat bersalah. Apakah mungkin untuk menjaga mereka tetap hidup? Ya, bisa saya beli 2 ikan nila? Aku bisa ambil ember. Sukses. Begitulah caranya teman-teman. Begitulah cara kamu menyelamatkan beberapa ikan. Aku tanya ke dia apakah kita bisa menjaga ikan nila tetap hidup dan dia bilang bisa. Lalu dia menyuruhku untuk mengambil ember. Jadi aku akan mengambil ember. Baiklah. Kita sudah mendapatkan embernya dan kita akan kembali ke sana untuk mengambil beberapa ikan nila. Kita mulai dengan 2 ikan nila. Aku rasa aku akan ambil berpasang-pasangan seperti Bahtera Nabi Nuh.
Mereka terlihat lezat. Menurutmu yang mana yang paling enak dimakan? Yang mana yang menurutmu bagus? Aku mau yang rasanya enak, tahu kan? Baiklah teman-teman, kita sedang beli makan malam sekarang. Dia kelihatan cukup lezat. Ya, benar. Nah, itu dia. Ya, yang itu bagus. Dia kelihatan bagus. Mantap. Kami sedang menimbang mereka. Semoga saja mereka kurus karena harganya $6 per pon. Per pon. Sempurna. Apakah mungkin untuk mendapatkan 2 belut putih juga? Bahtera Nuh bro, kita menyelamatkan 2 dari setiap hewan. Ya Tuhan, mereka besar sekali. Wow. Ya, mereka besar, itu bagus, terima kasih. Ya Tuhan, lihat yang ini, itu menjijikkan. Ada ikan nila di sana, dia sedang membungkus belutnya. Kita akan pesta teman-teman, kita makan enak, kepala ikan Shelly. Ya Tuhan. Bagus, terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah melakukan penyelamatan pertama. Kita akan kembali lagi. Astaga, belutnya harganya $52, itu sepadan. Terima kasih, semoga harimu menyenangkan. Kamu juga. Kita berhasil bro. Jadi putaran pertama menghabiskan biaya $63 untuk menyelamatkan. Aduh, tidak, dia telentang. Tidak, tetap hidup. Tadi aku bilang sudah habis, $63 untuk menyelamatkan 4 ikan. Sudah, belut-belut ini mahal. Mereka bro, mereka harus diet. Baiklah, kita harus cepat-cepat masukkan mereka ke dalam kotak pendingin ini, karena mereka kelihatan tidak baik-baik saja. Baiklah teman-teman, anggap saja kalian sudah diselamatkan. Ya ampun, lihat mereka. Mereka sama sekali tidak terlihat sehat. Nenek manis itu, dia membeli ikan nila. Kondisinya kelihatan buruk, tapi kita akan segera memasukkan mereka ke dalam pendingin ini. Kita akan pasang aerator di pendingin ini. Baiklah, kalian ayo masuk ke dalam pendingin. Wah, mereka berat sekali. Lihat betapa kerennya belut-belut itu. Ini bukan jenis belut yang sama seperti yang kita selamatkan terakhir kali. Ayo, aku akan berhasil. Yang satu ini kelihatannya tidak sehat. Baiklah. Nah, itu dia teman-teman, udara. Itu seharusnya bisa membuat mereka tetap hidup. Baiklah, mereka terlihat lebih baik. Belut-belut itu sebenarnya keren banget. Warnanya agak kebiruan. Mereka seperti belut biru, tapi ada banyak hal lain di sana. Aku melihat beberapa katak, aku melihat belut lain, aku melihat udang rawa. Kita akan kembali ke sana dan membeli lagi. Mereka mungkin akan mengira aku gila. Oke, kita masuk lagi. Aku kembali. Aku lapar. Bisa aku dapatkan 2 katak juga? Itu katak-katak yang gemuk sekali, ya Tuhan. Harganya $14 per pon. Per pon? Tidak, itu belut yang lain. Ini yang biasanya kita beli. Iya. Bagus. Aku berharap bisa menyelamatkan semuanya. Aku ingin semuanya. Tapi itu pasti bakal habis sekitar $1.000 mungkin. Lihat yang satu ini, dia ingin ikut pulang. Mereka punya belut-belut itu. Aku juga ingin menyelamatkan 2 belut ini. Oke, itu kata-kata kita. Sehat dan bagus. Mereka terlihat sehat. Dia sedang mengambil belut kuning sekarang. Lihat itu, dia langsung mengambilnya. Itu yang besar, dia pasti berat. Mereka terlihat lezat, iya. Oke, kita juga pasti butuh beberapa udang crayfish. Maksudku, lihat mereka ini. Kita butuh beberapa dari mereka. Oke, tidak buruk. Tidak seburuk belut-belut yang lain. Nah, mereka pergi. Mantap, semoga harimu menyenangkan. Kita berhasil sayang, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Lagi? Ya, aku benar-benar lapar, semoga beruntung. Ya, aku memang sedang ngidam, kau tahu, katak dan belut. Terima kasih. Dan sukses. Kita benar-benar bikin pasar makanan Asia itu kayak Bahtera Nuh, teman-teman. Kita menyelamatkan 2 dari setiap hewan yang kita bisa. Tambah $60 lagi, ya Tuhan. Ini akan jadi makanan yang mahal kalau aku benar-benar makan mereka. Maksudku itu sekitar $120. Baiklah teman-teman, ayo kita keluarkan mereka dari kantongnya. Astaga, kataknya. Mereka benar-benar besar. Hei, kawan. Aku benar-benar suka kataknya. Hei, kawan, kamu senang? Senang sudah diselamatkan. Aku suka yang ini. Sini. Ya ampun, kamu, benda itu gila banget. Tidak. Ya Tuhan, dia ada di trukku. Kembali ke sini. Tidak. Berhenti. Tidak. Berhenti sekarang juga. Masuk ke ember, bro. Nah, begitu. Ya Tuhan, aku suka dia. Dia besar sekali. Kamu diam di situ. Aku nggak tahu harus menaruh dia di mana. Apa dia lagi berkuak ke arahku? Ya Tuhan, makhluk-makhluk ini besar sekali. Benar. Yang itu bahkan lebih besar.
Nih teman-teman, ini cuma sementara saja, oke? Hei, kamu tetap di situ. Dan kita juga dapat beberapa udang rawa raksasa. Lihat makhluk-makhluk ini. Ya Tuhan, mereka besar sekali. Nih, lihat. Wow, lihat betapa besarnya mereka. Keren banget. Lihat betapa besarnya mereka. Kalian harus diet nih. Kalau kalian sedikit lebih kurus, harganya pasti lebih murah. Oke, ini dia teman-teman. Ini semua hewan yang kita selamatkan. Hari ini kita benar-benar menyelamatkan banyak ikan dan belut. Kita juga dapat para katak jagoan ini. Mereka lucu banget. Lihat mereka. Menurutku semua ikan dan belut, bahkan mungkin juga udang, akan kita lepas ke kolam X. Yang ini, mungkin, airnya masuk ke mataku lagi. Aku rasa kita bisa menaruh katak-katak itu bersama kura-kura mata-mata. Menurutku itu bakal keren banget. Baiklah teman-teman, kami sudah kembali dari pasar makanan Asia dan sekarang kami sudah sampai di kolam X. Sekarang, meskipun aku sangat suka ikan-ikan ini, dan kalian tahu kita melakukan hal baik dengan menyelamatkan mereka, aku tidak mau mengambil risiko terhadap ikan-ikanku sendiri dengan memasukkan mereka ke kolamku karena mereka penuh dengan penyakit. Jadi sekarang kita sudah sampai di kolam X, dan disinilah kita akan menaruh ikan nila, belut-belut itu. Tapi aku rasa kita akan tetap memelihara udang rawa dan katak-kataknya. Katak-katak itu lucu banget, mereka terlihat sehat, dan aku pikir kita akan menaruh mereka bersama kura-kura mata-mata. Tapi untuk sekarang teman-teman, kita akan memasukkan semua belut dan ikan nila ke kolam X, di mana mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka. Dan ya, mereka benar-benar beruntung, karena yang lain pasti sudah jadi santapan seseorang. Baiklah, mari kita cek kondisi mereka, lihat bagaimana keadaan mereka. Mereka kelihatan baik-baik saja. Baiklah, ikan nilanya baik-baik saja, belutnya juga. Belut-belutnya lagi begitu, mereka menjijikan. Bagaimana dengan kataknya? Mari kita lihat. Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Ya Tuhan, makhluk-makhluk ini besar sekali. Mereka benar-benar keren. Baiklah, masuk ke sana. Lihat itu, mereka seperti naga kecil, dan dia pergi. Jadi itu belut putih, mereka benar-benar keren. Baiklah, sekarang kita punya yang jelek ini. Nah, yang satu pergi, dan ini yang kedua. Dan mereka pergi. Oke. Yah, senang mengenal kalian. Sama-sama ya, sudah kuselamatkan. Tapi aku harap kalian punya kehidupan kecil yang indah di sini dan di kolam X. Kolam yang indah untuk kalian. Ini dia teman-teman. Wah, lihat yang biru itu. Mereka benar-benar mencolok. Itu keren banget. Aku benar-benar ingin beberapa untuk kolamku. Sayang sekali, mereka penuh penyakit. Nah, yang satu pergi. Dia sudah pergi. Dia senang. Lihat ya. Lihat betapa bahagianya dia. Itu keren banget. Kamu bisa lihat dia memang bahagia. Kalian ini, teman, kamu salah arah. Airnya ke sana. Ayo, dia pergi. Dan itu dua lainnya juga pergi. Mantap, mereka baik-baik saja. Oke, belut-belutnya sudah diselamatkan teman-teman. Tadi keren banget melihat mereka berenang pergi. Kamu bisa lihat betapa bahagianya mereka. Sekarang, saatnya memasukkan ikan nila ke sini. Ikan nila kelihatan jauh lebih parah. Mata mereka tampak berkaca-kaca. Kulit mereka seperti mengelupas. Jadi, semoga saja mereka bisa bertahan. Ayo kalian, tahu nggak? Aku bahkan nggak mau menyentuh mereka, biar aku ambil jaring. Dapat. Ih, berhenti. Ini ikan terakhir yang ingin aku selamatkan. Maksudku, aku benci ikan nila. Berhenti. Oke. Ayo. Itu dia. Ikan-ikan ini bodoh banget. Ke sana. Oke. Nah, yang itu. Yang itu mulai bergerak. Yang itu juga mulai bergerak. Oke. Mereka terlihat baik-baik saja. Itu dia yang satu. Yah, semoga mereka beruntung. Teman-teman, kita sudah menyelamatkan beberapa ikan nila, menyelamatkan beberapa belut. Sekarang, bagian favoritku. Oke, kita akan membawa katak-katak dan lobster air tawar itu ke rumahku sendiri, dan kita akan memasukkan mereka ke salah satu kolam. Rasanya menyenangkan banget melihat mereka berenang menjauh. Tahu bahwa aku sudah menyelamatkan mereka. Sama-sama. Baiklah teman-teman. Dan akhirnya kita sudah kembali di rumahku, dan kita ada di kolam kura-kura mata-mata. Di sini ada Justin Turtle Lake. Dia nggak banyak bergerak. Hei kawan. Lihat itu teman-teman, itu adalah kura-kura mata-mata baru kita, besar banget. Dan di sini kita punya teman-teman barunya, teman sekamarnya yang baru. Kita punya 2. Aku rasa mereka katak banteng. Jujur saja aku juga nggak tahu, tapi mereka ini lucu banget, aku suka mereka. Lihat itu, mereka besar sekali, dan kita akan memasukkan mereka ke kolam ini. Kamu bisa lihat di sana ada sedikit daratan, jadi mereka bisa naik ke darat dan bersantai. Lihat semua ikan kecil itu? Jadi mereka juga bisa makan ikan-ikan itu. Lihat dia mengapung di sekitar. Dia lucu banget. Ayo, sekarang giliranmu. Nah, begitu. Mereka lucu banget, aku suka mereka. Yah, sepertinya sekarang ini jadi kolam kura-kura dan katak. Aku mau kalian komentar 2 nama untuk katak-katak ini sekarang. Nanti kita kasih nama. Aku suka mereka.
Lihat yang satu ini, dia lucu banget, santai aja. Itu yang satunya lagi. Kalian bisa lihat pantat kecilnya nongol. Satu aturan aja guys, jangan dekati dia. Oke? Dan ya guys, itu tadi pasar Asia baru yang keren banget. Kalau kalian mau aku balik lagi dan menyelamatkan lebih banyak ikan, lebih banyak katak, atau apapun yang mereka punya, langsung aja ke bawah, kasih like kalau kalian suka, subscribe juga di bawah, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa!